Selamat siang Ibu. Siang juga. Perkenalkan, nama saya Titi Mulyati. Ya. Saya mahasiswa dari Universitas Binawan. Tujuan saya datang ke sini Ibu, saya ingin memberikan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi, supaya keluarga Ibu juga mengetahui tentang apa sih itu hipertensi. Kemudian nanti keluarga juga tahu apa pengertian hipertensi, penyebab hipertensi, tanda gejala, komplikasi, sama penanganannya ya Bu. Ya. Nanti waktunya kurang lebih 20-30 menit Bu. Nanti setelah saya menjelaskan, nanti kalau ada yang mau ditanya Ibu boleh ditanyain ya Bu. Ya. Sebelumnya Ibu udah tahu apa itu darah tinggi atau hipertensi yang biasa dikenal? Ya, itu apa? Apa? Tanya ke apa ya? Apa menurut Ibu nih yang tahu nih hipertensi itu apa sih? Atau darahnya tinggi banget? Darahnya tinggi. Berapa kira-kira? Ibu taunya berapa? Kalau tensi tinggi itu kira-kira di kisaran berapa aja? Ya, Gitu? 170 per 100. 170 per 100. Iya. Terus tensi rata-rata Ibu kalau tensi kira-kira berapa? Berkisar berapa? 150, kadang-kadang pernya 150 pernya berapa? Bawahnya 80, kadang-kadang lebih. 90. Iya. Ya berarti itu udah termasuknya hipertensi ya Bu. Iya. Nah, di sini saya jelasin dulu ya Bu, apa sih itu hipertensi? Nah, hipertensi itu yang sering kita kenal itu darah tinggi ya Iya. Bu. Yang tadi Ibu udah jelasin tuh, tensi kalau lebih dari sekitar 140 angka per atasnya. Iya. Terus angka bawahnya itu lebih dari 80. Iya. Itu udah termasuknya hipertensi ya Bu. Iya. Kemudian tensinya itu bisa saat istirahat dan bisa diulang 2 kali. Jadi contohnya kalau Ibu lagi istirahat nih biasa aja, terus Ibu tensinya lebih dari 140 per 80, berarti itu emang ada hipertensi. Iya. Beda lagi kalau kayak Ibu habis lari nih atau habis jalan naik tangga terus ditensi tinggi segitu, bisa jadi itu emang bukan asli hipertensi atau karena habis banyak aktivitas gitu ya Ibu. Iya. Terus di sini juga ada beberapa nih faktor penyebab hipertensi. Iya. Ibu yang tahu apa aja nih faktor hipertensi yang nyebabin hipertensi menurut Ibu, yang Ibu tahu apa aja? Kurang tidur. Iya. Terus sama ya makanan yang asin-asin ya. Iya. Terus usia Ibu sekarang berapa Bu? 62 lebih. 62. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa ya Bu, ada 5 nih faktor penyebab kenapa bisa darah tinggi, kenapa darahnya kok bisa tinggi ya. Yang tadi Ibu sebutin nih bener nih, karena terlalu banyak mengkonsumsi yang asin-asin. Jadi kalau bisa, kalau udah tahu nih ada darah tinggi, Ibu sekeluarga atau ada turunan darah tinggi, jadi Ibu masaknya jangan terlalu asin ya Bu. Sama jangan suka makan yang ikan-ikan asin tuh. Kalau mau beli yang ikan asin, dicucinya agak lama gitu. Jadi maksimal penggunaannya kurang dari 5 gram aja, 5 itu aja ya Bu. Iya. Terus tadi ada juga yang Ibu sebutin kayak usia ya Bu, kayak Iya. usia Ibu kan udah lansia ya Bu. Iya. Masuknya ya. Iya. Jadi semakin tinggi usianya semakin tua, jadi kan nanti pembuluh darahnya itu kan menyempit, jadi bikin tensinya Iya. tinggi bisa jadi. Terus ada juga stres. Iya. Nah, berarti stres itu penting juga ya Bu. Iya. Kalau Ibu emang udah ada darah tinggi nih sebelumnya, kalau bisa Ibu jangan terlalu stres. Takutnya nanti tensinya tinggi kan Bu. namanya ya, kita. Iya, banyak pikiran ya kan. Iya. Tanggal tua juga jangan. Iya, makanya. Terus ada lagi kegemukan. Nah, kegemukan juga bisa Bu memicu darah tinggi. Iya. Karena kan kalau gemuk itu kan kolesterolnya Iya. banyak. Iya. Jadi kalau di pembuluh darah itu sempit karena kolesterolnya, jadi pompa jantungnya semakin kuat, jadi yang bikin tensinya tinggi gitu Bu. Jadi kurang-kurangin lah makan yang berminyak, Iya. asin. Aja. Iya. Terus keturunan juga bisa ya Bu. Nah, kalau dari riwayat keluarga Ibu ada yang punya darah tinggi juga nggak? Dari bapak atau ibu?
Kakaknya dua-duanya sih, Mbak. Dua-duanya ya. Nah, biasanya sih kalau keturunan biasanya dia kesilang ya, Iya. Bu. Jadi kalau kayak dari bapaknya ibu itu emang sebelumnya ada riwayat darah tinggi, biasanya ibu yang anak perempuan bisa langsung ada bakat turunan darah tinggi. Terus bisa juga adik-adiknya juga bisa juga. Jadi kalau udah ada emang keturunan jadi harus diwaspadai, walaupun mungkin sebelumnya belum ada darah tinggi gitu ya. Ya setelah udah tua ini mungkin. Nah mungkin sebelumnya dulu pas muda belum tahu ya, Bu, maksudnya belum pernah Nancy nggak pernah tinggi-tinggi. Iya. Sekarang kan udah sering ditensi. Kalau ibu ikut posyandulansi Iya. pasti ditensi kan. Iya, Nanti kan. di situ dilihat nih sekali datang tensinya tinggi atau enggak. Iya, kadang-kadang kok tinggi ya saya gitu. Iya, Apa salah ininya saya gitu. iya bisa juga kan kalau ibu kan habis aktivitas habis Iya, jalan habis lumayan jalan, jauh. ya, memang. Makanya ini tadi yang dijelasin pertama hipertensi itu kalau benar-benar pas lagi istirahat atau lagi tenang terus tetap tensinya di tensi masih tinggi, berarti emang benar hipertensi ya ibu. Iya sih, saya juga udah. Iya. Makanya minum itu yang Minum 5 mili. amlodipinnya. Oke. Terus di sini nah ini ada tanda-tanda dan gejalanya hipertensi atau darah tinggi nih. Yang pertama sakit kepala sama pusing. Iya. Ibu sering ngalamin nggak Ya, kalau tensi lagi tinggi? iya, memang kayaknya kok kayaknya lain gitu loh saya gitu makanya. Heeh. Kok lain ya ini makanya saya Makanya. tensi Oh, gitu. iya. Tadi kali tensi ini. 150 ya Bu per 102 ya barusan Iya. ya. Oke, berarti kalau lagi rasa pusing atau agak-agak sakit kepalanya ibu langsung tensi ya, takutnya emang tensinya tinggi. Terus bisa juga rasa sakit di dada, bisa juga. Kadang ada sih Iya, memang. ada yang rasa nyeri dada, Ada, ada iya, juga yang enggak memang sih Bu. ada. Jadi Agak di sini aku gitu. Heeh. Ini ya saya gitu apa-apa. Saya memasuk angin apa Oh, gimana iya. saya kan gitu ya. Mm-mm. Tapi udahlah. saya Makanya itu. berarti harus diwaspadai ya Bu. Kalau ibu ada gejala-gejala Iya. kayak gitu ya Bu langsung di tensi ya. Iya, saya juga gitu. Terus bisa juga jantung berdebar-debar. Kadang ada juga yang seperti itu. Tapi ibu pusing aja ya. Pusing. Iya, Mm-mm. ini makanya saya gitu. Ini ya. Sama ada lagi nih penglihatannya kabur. Biasanya selain karena faktor usia, penglihatan itu mulai kurang jelas. Iya. Bisa juga pasien-pasien yang emang ada riwayat darah tinggi terganggu penglihatan, jadi penglihatannya emang kurang jelas gitu ya Bu. Terus capek, aktivitas sebentar, jalan ke sini ke sana sebentar udah capek. Terus bisa juga gelisah. Jadi kadang-kadang tidur nggak nyenyak karena pusing tadi kan, ternyata tensinya tinggi kan ya Bu. Iya. Jadi ada 6 ya Bu nih gejalanya hipertensi. Cuma biasanya nggak semuanya sih ada dalam satu orang yang kena hipertensi. Kadang-kadang ada lah semuanya itu ya Bu. Terus nah, kenapa sih hipertensi itu sering disebut pembunuh senyap? Maksudnya ini jadi kadang kan tiba-tiba dia nggak ada keluhan apa-apa nih, tahu-tahu pas di tensinya 180, 190, kadang nggak dirasa gitu tuh. Kadang kayak kemarin itu pas posyandulansi banyak ibu-ibu yang tensinya tinggi tapi nggak dirasa, nggak ada keluhan apa-apa. Nah karena kalau tensinya tinggi itu tuh banyak komplikasinya nih Bu. Komplikasi penyakit yang lain selain hipertensi itu yang didapat. Contohnya nih yang pertama itu penyakit jantung. Jadi kalau darahnya tinggi, pompa jantungnya kan jantungnya semakin kuat nih. Lama-lama pompa jantungnya nggak kuat di jantung, capean. Bisa itu menyebabin kayak serangan jantung, tiba-tiba nyeri di dada. Ada juga yang sampai meninggalkan kalau habis kena serangan jantung. Makanya itu harus diwaspadai ya Bu, darah tinggi itu. Terus ada juga yang sampai ke otak kayak stroke. Jadi kalau pembuluh darahnya pecah di bagian otak jadi stroke. Jadi tiba-tiba lemas apa jatuh. Makanya kalau orang punya hipertensi nggak boleh sampai 200. Takutnya pembuluh darahnya pecah sampai apalagi kalau pembuluh darah yang di otak jadinya stroke ya Bu nih. Ini stroke. Terus bisa juga kena ke ginjal. Jadi kan pompa jantung itu yang
pecah di ginjal juga, bisa nanti nggak pipis apa Iya. gitu ya Bu. Sama nih yang tadi yang dijelasin nih, mata jadi buram, pandangan kabur. Nah gimana sih cara penanganannya sama pencegahannya nih? Nah ini kan banyak nih ya Bu cara untuk mencegah hipertensi. Karena tadi penyebabnya hipertensi itu banyak, terlalu banyak mengkonsumsi garam. Jadi mencegahnya yang pertama, kurangin konsumsi garam ya Bu. Iya. Kurang lebih 5 gram tiap hari. Jadi sedikit-sedikit saja masaknya, garamnya jangan terlalu banyak. Iya. Terus kalau yang ada yang merokok atau minum alkohol, kalau bisa nggak boleh, dikurangin dulu. Terus lebih banyak makan sayur dan buah. Ibu suka makan sayur nggak? Biasanya makan sayurnya favoritnya apa? Ya, saya sih semua. Semuanya dimasak kan, masih masuk semuanya kan ya Bu? Iya, bagusnya sih kayak makan timun boleh tuh, Iya, bisa buat ngurangin tensi. Iya, ini aku juga lagi beli timun sama beli seledri katanya Iya, ya. seledri juga Iya, bagus iya. Bu. Jadi buat penderita hipertensi boleh banyak makan timun, seledri. Kalau dimasak kayak sop itu banyakin aja seledrinya. Iya, makanya. Selain ibu minum obat juga bisa juga kan buat nurunin lewat makanan. Terus membatasi asupan makanan tinggi lemak, kayak tadi tuh ya, kayak goreng-gorengan. Berarti ibu harus sudah dikurangin ya Bu makan goreng-gorengannya. Kalau bisa kayak rebus-rebusan yang lebih sehat ya Bu. Iya. Terus tadi kalau yang merokok, kalau bisa, kalau Bapak merokok nggak? Ada? Enggak ya? Nah kalau bagus sih udah nggak ngerokok ya Bu, tapi kalau ada keluarga yang masih merokok boleh lah ya, nggak boleh ngerokok dulu ya, karena kan nikotinnya itu yang bikin tensinya tinggi ya di pembuluh darahnya. Terus karena ibu emang udah ada darah tinggi, kalau bisa ibu memeriksa tensi secara rutin. Iya. Kayak di posyandu Lansia kan emang rutin Iya, ya. iya, Karena ibu saya. konsumsi obat juga, harusnya sih bisa dikontrolnya secara rutin. Takutnya ibu minum obatnya tiap hari, tiap malam kan, Iya. amlodipinnya malam, tapi pas itu tensinya nggak terlalu tinggi atau Iya. rendah, malah tambah rendah kan. Iya. Bahaya juga kan. Makanya kalau bisa biar dikontrol ya Bu. Terus mengurangi dan mengelola stres. Nah kalau ini agak susah kali ya Bu. Karena kan banyak yang dipikirin, ada anak, ada cucu, ada yang ngurusin yang lain. Tapi kalau bisa ya ibu istirahatnya cukup, jadi tidurnya nggak boleh terlalu malam, cukup, jadinya pikirannya juga dikurangin ya. Iya, agak berapa hari ini saya memang agak malam makan. Agak malam kan tidurnya. Jam 12, kadang-kadang jam 1 belum tahu gimana sih, saya sampai bingung juga. Karena banyak yang dipikirin, makanya tidurnya malam kan Bu. Nggak tahu, makanya Iya. Terus ini sekarang kan program pemerintah juga udah banyak ya Bu nih, aksi-aksi pemerintah buat mengendalikan hipertensi. Itu ada kayak yang inilah, kayak petugas puskesmas yang udah sering datengin kan keluarga-keluarga, apalagi yang beresiko kayak ada darah tinggi ya kan Bu. Terus gerakan masyarakat nasionalnya juga ada. Iya. Terus yang kayak deteksi dini hipertensi yang udah dilakukan sih di sini, kayak yang posyandu lansia itu kan udah bagus ya, udah dideteksi semua tuh, dari yang sebelum lansia sampai yang udah benar-benar usianya 60 ke atas ya Bu. Terus itu sama menerapkan pola hidup yang sehat dengan cara cerdik nih, ada nih di sini Bu. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan berkala. Selain di posyandu bisa juga kalau mau ngerasa sering pusing itu bisa dicek di puskesmas terdekat kan, ada kan ya Bu di sini ya. Sama menyiapkan asap rokok, ini bagi yang perokok, kalau ibu kan nggak ngerokok ya Bu. Sama rajin aktivitas fisik ya, kayak olahraga kecil, rajin jalan-jalan ya kan Bu. Banyak aktivitas, diet sehat dan seimbang, yang tadi kurangin garam-garaman, banyak makan sayur buah ya Bu, sama istirahat cukup dan kelola stres. Oke, nih dari semua yang tadi saya jelasin nih Bu, ada yang mau ditanya nggak? Memang ya. Iya, memang sesuai ya Bu, karena ibu emang kan ada hipertensi kan.
Iya. Makanya nih, kalau ibu nggak ada yang mau ditanya, gantian ya bu, saya yang nanya nih. Iya. Tadi hipertensi itu apa bu? Menurut ibu nih, yang tadi saya Ya, jelasin. penyakit darah tinggi itu. Yang tensinya berapa Iya, tuh? tensinya ya pokoknya Lebih lebih dari 140. 140. Iya. Bawahnya Ya itu lebih dari 90 ya. Kayak ibu nih tadi, jadi ibu udah hipertensi ya bu. Makanya saya juga gitu. Mm-mm. Apa mempengaruhi ya aku jalan dari belakang ke sini? Bisa juga. Makanya kan tadi dijelasinnya hipertensi itu tensi atasnya lebih dari 140, Iya. bawahnya itu lebih dari 90. Bila dilawan tensi pada keadaan istirahat atau lagi nggak habis aktivitas. Bisa juga pengaruh ibu tadi kan habis jalan dari Iya, sana dari tuh. Habis ini nih, habis jantungnya habis bekerja kan, bisa juga agak tinggi. Jadi bener ya bu tadi ya. Terus tadi tuh ada beberapa banyak penyebabnya, ada 5 kan yang saya jelasin nih. Ibu bisa sebutin 2 atau 3 tadi penyebabnya apa aja yang bisa bikin hipertensi? Ya tidur malam sama makan asin-asin. Iya benar ya bu. Terus nah, tanda gejalanya nih ada 6 nih, ya kan yang tadi saya jelasin. Iya. Ibu boleh sebutin 2 atau 3 deh, menurut ibu apa aja? Itu jadi apa? Sakit jantung. Berdebar-debar ya. Sama pusingnya itu kadang memang Iya kan? saya makan kok ini kok kayaknya pusingnya lain saya gitu. Iya, pusingnya beda ya bu, Iya. sakit kepala gitu. Jadi itu tanda gejalanya tadi ya bu, pusing, jantung berdebar-debar ya. Terus ada juga tadi komplikasinya nih yang bisa menyebabkan apa aja tadi tuh. Kalau hipertensi berkelanjutan, Ya itu tadi mbak, gula, ya, bisa jantung, jantung, terus apa? Ya itu stroke itu. stroke ya. Jadi kalau bisa terkontrol ya bu darah tingginya ya, biar nggak sampai terjadi stroke, jantung atau serangan jantung, bisa juga sampai meninggal kan. Yang kalau bisa lansia dengan kualitas yang sehat ya bu. Itu saya juga itu stroke. Stroke ya, berarti sebelumnya kan kata ibu tadi emang ibu juga ada darah tinggi. Mungkin karena darah tingginya juga nggak terkontrol, nggak ketahuan, tensi bisa sampai 200, tahu-tahu pembuluh darah yang di kepala pecah ya, jadi stroke kan. Iya. Nah ini udah selesai nih. Bagus sekali ya ibu udah memahami nih apa tuh darah tinggi, terus sudah tahu lah penyebabnya apa aja, tanda gejalanya. Jadi nanti kalau ibu ngerasain salah satu dari 5 gejala tuh tadi tuh, ibu udah tahu deh, bisa diantisipasi nih. Jangan-jangan tensi saya tinggi, ibu langsung bisa datang ke, kalau ibu nggak ada tensi di rumah boleh yang ada yang punya tensi ya bu. Jadi ibu bisa minum obat darah tingginya dimajuin nih. Kalau biasanya ibu minum kan malam kan tadi kan, kalau udah nggak enak mulai siang, mulai pusing-pusing, ibu boleh majuin buat obatnya. Nggak mempengaruhi itu mbak, Apa? nambah gitu. Enggak sih, biasanya sih enggak. Tapi kalau udah ketahuan emang tensinya tinggi boleh diminum bu. Ibu kan ini baru 1 dosis kan, baru 1 macam obat. Makanya kalau bisa ibu juga, karena udah ada darah tinggi, ibu rutin juga kontrol ke puskesmas. Takutnya nanti res darah tingginya ibu semakin tinggi, apakah mau dikasih double obat, 2 macam obat, apa dosisnya dinaikin gitu ya bu. Iya. Kemarin tuh waktu ada lansia itu normal 120 atau 130 gitu, pernya 70. Berarti normal ya. Iya, Karena ibu kan emang konsumsi obatnya rutin kan. Makanya saya gitu, kayak ini kok normal, saya tuh malah kaget gitu. Karena nggak biasanya segitu ya. Iya bu. Oke, jadi saya sudah selesai ya bu memberikan penjelasan sedikit tentang apa sih itu hipertensi dan cara penanganannya. Oke, nanti kalau ada apa, biasanya dikasih nanti kalau itu ada kayak penyuluhan lagi. Nanti kalau masih ada, nanti kan ibu juga rutin kan ikut ke posyandu lansia. Nanti ibu datang ya di posyandu lansia yang bulan ini ya bu. Belum ada kan ya bulan ini ya? Bulan Januari kan belum ya? Iya, Jadi nanti kalau bisa ibu rutin ya. Iya, saya rutin mbak kalau Rutin iya. ya. Lah paling cuma tensi dulu apa gimana saya juga gitu, saya sempetin gitu soalnya kan namanya aku punya penyakit kayak gitu kan. Saya juga takut juga namanya. Ya udah. Ibu ada yang mau ditanyain lagi nggak bu? Udah cukup ya bu. Oke. Kalau begitu saya pamit ya bu. Selamat siang.